Selamat siang, Bu. Selamat siang, mari. Masuk dulu. Iya, Bu. Kamu ini Ana ya? Iya, Bu, saya Ana. Kamu yang kemarin ngechat ibu kan? Iya, Oh iya. Kamu tuh dari prodi mana ya? dari prodi manajemen, Bu. Oh, manajemen. Oke. Kamu gimana kabarnya? Kamu tuh, ibu tuh baru lihat kamu loh. Kalau kabar baik sih, Bu. Kalau Ibu gimana? Ibu kabarnya baik, puji Tuhan. Kamu terima kasih loh sudah bertanya. Kamu datang ke sini baru kan ya? Tadi ibu juga baru bilang kamu baru ibu lihat. Bu, saya tuh emang beberapa kali pengen kesini kan, cuma kayak yang kesini nggak ya, kayak masih mikir-mikir gitu. Terus akhirnya baru hari ini kayak yaudah deh kesini gitu. Oh, ragu ya? Iya, Bu, masih ragu-ragu gitu kemarin. Oke. Kamu ragu, tapi sekarang kamu memutuskan buat kesini, artinya kamu udah percaya dong sama ibu? Udah, Bu, karena kan kemarin saya masih ragu-ragu kan, kayak yang takut dia cerita nggak ya gitu kan. Terus akhirnya saya udah mantapin hati, ya udah saya otomatis saya udah percayalah ke ibu. Kenapa kamu percaya? Tiba-tiba mantap gitu mau kesini? Karena ya saya nggak tahu lagi, Bu, kayak mau cerita ke siapa gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya cerita, dan saya yakin aja kayak ya nggak mungkin dong kayak kerahasiaan atau privacy saya bakal dikasih tahu ke orang yang saya ceritain ke ibu gitu. Oke, ya kamu benar sih. Kamu sebelum datang ke sini atau sesudah datang ke sini pun ibu juga akan menjaga rahasia kamu. Jadi kamu tahu kan kalau misalkan seorang konselor atau psikolog itu kan juga pasti menjaga kerahasiaan dari konseli atau kliennya gitu. Jadi ya sekedar informasi aja kalau yang tahu cerita kamu itu hanya kamu dan ibu aja yang tahu gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Sebelum kamu cerita nih, kamu datang ke sini kan artinya udah percaya sama ibu. Lalu ya ibu bersyukur ya kamu sudah percaya sama ibu gitu ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya nih, kamu datang ke sini ada yang ganggu pikiran sama perasaan kamu, atau ada cerita-cerita kecil yang mungkin kamu nggak bisa ceritain ke orang, atau bagaimana? Ada sih, Bu, makanya saya datang ke sini, tapi sebenarnya tuh saya agak bingung, Bu, mulai ceritanya tuh harus dari mana. Oke, nggak apa-apa. Biasa itu kalau misalnya kamu bingung cerita dari mana tuh biasa. Jadi kamu nggak apa-apa, pikirin aja pelan-pelan. Kamu bisa pikirin dulu mau diceritain dari mana, terus kamu baru ceritakan lagi kayak gitu. Itu gini, Bu, saya tuh kayak akhir-akhir ini ngerasa nggak dihargain aja, Bu, sama lingkungan sekitar saya. Lebih spesifiknya teman-teman saya sendiri sih, Bu. Jadi kayak akhir-akhir ini saya lagi ngerasa nggak dihargain aja, Bu. Kenapa? Kok tiba-tiba ngerasa nggak dihargain? Soalnya gini, Bu, saya tuh kan sama teman-teman saya kan temenan udah lumayan lama ya, Bu. Udah dari semester 1. Terus juga dari awal masuk lah pokoknya. Terus juga kita tuh tiap ada tugas bareng tuh kayak ya udah selalu ngerjain bareng gitu, selalu ngerjain sama pasti kayak mau ngerjain di mana, ngerjain bareng yuk, kita pasti selalu kayak gitu, Bu. Ya, oke. Lalu? Nah biasanya kan mungkin karena kita udah temenan lama gitu kan, Bu. Nah kemarin tuh kayak mereka tuh kayak nanya nilai, nanya IPK gitu kan. Nah menurut saya kan itu tuh menurut saya hal yang cukup sensitif ya, Bu, buat ditanyain. Tapi waktu itu tuh saya kayak ya udah deh, orang temenan udah lama juga deh. Waktu itu saya sama sekali nggak ada keberatan sih, Bu, bener-bener nggak ada keberatan sama sekali. Jadi saya akhirnya ya udah saya bilang gitu kan IPK saya. Yang lain juga bilang tuh apa, ngasih tahu IPK-nya berapa. Terus ternyata di antara semuanya itu IPK yang paling rendah tuh IPK saya, Bu. Yang lain tuh kayak di atas 3,7 gitu kan. Terus kalau IPK saya tuh 3,4. Oke. Ini kamu semester berapa sekarang? Sekarang saya semester 5, Bu. Oh ya, oke. Lalu? Terus kan sebenarnya pas itu kayak saya ya udah gitu kan, nggak begitu gimana gitu pas tahu. Cuma yang agak saya pikirin, yang agak saya permasalahkan itu setelah kejadian itu, setelah kita saling sharing IPK kita, setiap kali kita ngerjain tugas bareng gitu tuh kayak saya tuh ngerasa kok saya nggak pernah diajak diskusi ya, nggak pernah kayak diajak nanya gitu. Kayak mereka tuh diskusi kayak soal ini gimana ya, nomor ini gimana ya gitu. Tapi kalau misalkan saya tuh nggak, Bu, saya benar-benar nggak pernah ditanya gitu loh, Bu. Oke, ditanya. Iya, Bu, kayak misalnya kan kita kan berlima nih, Bu. Nah nanti tuh
misalkan ada 1 orang yang kebingungan, nah dia tuh cuma nanya ke 3 orang lainnya, ke saya tuh enggak Bu. Jadi kayak nomor ini gimana ya, terus nanti dia nanya pendapat ke yang lain. Nah tapi yang nggak ditanya pendapatnya itu cuma saya doang Bu. Nah di situ tuh saya tuh ngerasa kayak apa ya, kayak seolah-olah kalau ke saya tuh nggak usah ditanya deh, IPK-nya paling kecil, paling dia nggak tahu gitu Bu. Saya tuh ngerasa kayak gitu. Terus juga ya abis mereka ngomong kayak gitu sih ketawa-ketawa ya Bu, mungkin maksud mereka kan bercanda, cuma ya perasaan kan nggak bisa bohong ya Bu. Saya juga sakit hati lah digituin. Saya tahu IPK saya kecil, cuma ya nggak harus kayak gitu gitu loh responnya ke saya gitu loh Bu. Oke, jadi oke, Ibu paham. Jadi kalau misalnya Ibu boleh tahu nih, kamu kan bilang dari semester 1 itu udah temenan sama mereka sampai sekarang ya. Nah, dari semester 1 itu udah saling sharing berapa IPK-nya, saling nanya-nanya nih? Udah Bu, cuma emang di semester ini tuh IPK saya lagi jeblok gitu loh Bu, lagi turun-turunnya gitu. Jadi kayak ya paling rendah gitu di antara yang lain. Oke, Ibu paham. Mungkin kalau misalkan Ibu ada di posisi kamu saat itu, mungkin Ibu melihat wajah mereka juga anggapannya bercanda kali ya. Tapi ya memang perasaan itu nggak bisa dibohongi ya kalau misalkan kamu tuh sakit hati karena tiba-tiba diomongin seperti itu gitu. Ya, gue paham sih. Jadi ada lagi? Masih sih Bu, di sini tuh saya tuh udah mikir kayak kalau mereka tuh emang gak ngehargain saya ya karena IPK saya, karena bener-bener setelah kejadian itu udah mereka tuh kayak nggak pernah nanyain atau minta pendapat saya gitu loh Bu. Terus juga saya mikirnya ya emang saya nggak sepinter mereka aja gitu loh, emang saya nggak sepinter-pinter mereka jadi IPK saya paling rendah. Terus juga kayak ya udah deh, emang nggak pinter aja makanya nggak ditanyain. Terus juga kalau misalkan jadi saya tuh kayak punya pola pikir gini Bu, kalau misalkan saya mau dihargain ya saya harus bisa setara sama mereka, saya harus pinter kayak mereka, baru mereka bisa kayak nanyain pendapat saya, baru bisa mereka kayak ngehargain saya gitu loh Bu. Oke, Ibu paham. Jadi kamu menganggap bahwa orang pintar pasti akan selalu dihargai gitu ya? Iya Bu, kayak apa ya, kalau misalkan nih IPK saya anggap aja lebih tinggi deh dari mereka, IPK saya mungkin bisa 4 deh gitu, pasti apa ya, mereka pasti nggak bakal kayak gini ke saya gitu loh, pasti mereka kayak bakal kayak apa-apa nanya ke saya, pasti kayak gitu Bu. Oke, Ibu ngerti. Jadi awal mula munculnya pemikiran dan perasaan kamu ini tuh dari cara teman-teman kamu memperlakukan kamu ya saat itu. Jadi kamu merasa beda gitu. Jadi waktu kamu di semester sebelumnya, sebelum kamu bilang tadi IPK kamu hari yang semester ini lagi jeblok ya. Iya Bu. Nah semester sebelumnya tuh mereka tidak pernah seperti itu, tiba-tiba jadi beda gitu perlakuannya begitu. Iya Bu, benar gitu. Oke. Lalu sekarang apa yang lagi kamu pikir dan rasain setelah kejadian itu? Saya tuh ngerasa apa ya Bu, lebih ke ngerasa gagal sih Bu. Terus juga saya kadang mikir kalau misalkan IPK segitu tuh ya berarti orang bodoh aja gitu Bu, nggak pinter aja gitu Bu. Oke. Lalu kamu setelah kejadian itu kan kamu tadi bilang kamu sakit hati ya, kamu nggak bisa bohongin perasaan kamu kalau kamu sakit hati gitu. Lalu sikap yang kamu tunjukkan ke mereka tuh apa? Sekarang saya lebih ngejarak sih Bu, saya lebih kayak ngejauh gitu dari mereka. Terus juga ya gimana ya, saya udah males gitu loh Bu kalau digituin terus, lama-lama kan saya sakit hati terus ya Bu digituin terus. Terus juga bukannya saya makin semangat buat ngerjain tugas sama mereka, malah jadi makin down gitu loh Bu. Jadi kayak setiap lagi ngerjain tugas kayak gitu nggak ditanya kayak gitu, kayak nggak dihargain kan, jadi kayak males kan Bu. Jadi saya juga ngerjain tugas jadi kayak nggak semangat, jadi kayak yaudah deh mending ngerjain tugas tuh sendiri aja gitu. Terus juga sekarang juga tiap kali diajakin, saya masih beberapa kali diajakin sih buat ngerjain tugas, cuma ya saya sering kayak banyak alasan aja, saya sering nggak ikut aja sih Bu. Saya kayak alasan bicarain orang tua saya atau saya udah janjian sama siapa gitu sih Bu. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu boleh bilang nih, kamu menarik diri dari teman-teman kamu ya. Jadi ya memang sih kalau misalkan kita ngerjain tugas sama teman-teman itu kan bawaannya kan harusnya happy ya. Jadi merasa kayak kalau misalnya ngerjain tugas sama teman tuh pasti bisa lebih cepat selesai, ada penyemangatnya gitu ya. Oke, ya, paham.
kalau kamu seperti ini kan jadinya malah bukannya makin selesai, malah kamu mikirin terus kan. Ya, oke. Mungkin ada lagi? Kayak udah sih Bu ya sejauh ini itu aja sih Bu yang saya rasain. Oke, ya. Ibu ngerti. Artinya karena pengalaman itu kamu jadi berpikiran bahwa orang akan dihargai jika orang tersebut tuh pinter gitu ya. Iya Bu, betul. Oke. Sekarang kita cari sama-sama nih solusinya. Untuk permasalahan ini kita cari bareng-bareng. Kira-kira apa sih yang bisa kamu lakuin selain menghindar dan menarik diri dari teman-teman kamu? Siap ya? Siap Bu. Oke. Jadi kamu merasa dengan kamu menolak ajakan mereka itu udah suatu cara yang paling efektif gitu. Ya sebenarnya belum sih Bu, soalnya ya sebenarnya nggak ada dampaknya ke saya juga sih Bu, karena ya itu sih saya juga belum pintar juga kan Bu. Oke. Lalu perasaan setelah kamu menolak ajakan mereka tuh, kamu menolak, menggunakan berbagai alasan untuk kamu menolak ajakan mereka untuk belajar bareng segala macamnya, itu perasaan kamu gimana? Pas saya nolak Bu, Pas kamu nolak? ya sebenarnya tuh ya saya pengen ngerjain tugas bareng, cuma ya saya mikir lagi kalau misalkan saya ngerjain tugas bareng, ya yang ada nanti saya pulang-pulang bukannya tugas saya selesai, yang ada saya sakit hati gitu loh Bu. Makanya kayak ya udahlah saya tolak aja gitu. Tapi saat kamu nolak, kamu ada ngerasa perasaan kayak misalnya nih, ayo ngerjain tugas gitu, kamu nolak, terus mereka mengiyakan, oh ya udah gitu, oh ya udah kalau memang nggak bisa, terus kamu ngerasa kayak yes, nggak ketemu, nggak ini nggak sih, kayak nggak Iya, jadi ngerasa kayak apa ya, ya seneng gitu loh. kehindar dari sakit hati saya gitu loh Bu. Jadi kayak ya syukur deh kalau misalkan emang merekanya nggak kayak yang bujuk-bujuk atau segala macem gitu Bu, nggak nanya-nanya terus gitu ya, malah kayak menggali lebih dalam gitu, kenapa kamu nggak bisa gitu ya. Oke, lalu ada lagi nggak selain kamu menarik diri dan ngejauh, bukan ngejauh sih, lebih ke nolak ajakan mereka, ada lagi nggak mungkin kayak cara-cara yang lain mungkin? Ya paling ngejauh aja itu sih Bu, kayak ya lebih ngasih jarak aja gitu, kayak ya nunjukin aja kalau misalkan saya sebenarnya akhir-akhir itu gak nyaman sama sikap mereka gitu Bu. Lebih ke ngejarak aja sih Bu sama ngejauh. Nah, waktu kamu menolak mereka itu, yang ngejauh, menarik diri, atau nolak ajakan mereka itu, kamu udah merasa itu bakal dihargai nggak kira-kira? Kalau kamu merasa itu tidak dihargai loh. Sebenarnya belum sih Bu. Belum. Lalu cara biar kamu dihargai gimana? Maksudnya cara lain gitu Bu? Cara lain yang bisa mengubah pandangan kamu, aku harus ngelakuin A biar aku dihargai. Nah, kalau misalnya kamu menghindari mereka dengan cara menolak setiap ajakan mereka, bukannya itu malah membuat mereka jadi berpikiran kamu ya cuman, mereka hanya berpikiran kalau kamu menjauh dari mereka gitu, bukan semakin dihargai. Mungkin kalau misalkan menurut kamu mereka tidak menghargai kamu gitu. Mungkin kalau cara lainnya mungkin saya harus belajar lagi gitu Bu, atau gimana? Ya kalau belajar itu perlu dilakukan oleh semua individu gitu. Ya ada banyak cara sebenarnya ada banyak cara, tapi biar ibu simpulin terlebih dahulu ya. Kamu kan tadi bilang kalau misalnya kamu merasa tidak dihargai sama teman-temanmu karena kamu berpikir bahwa kamu itu tidak dihargai karena kamu tidak pintar dengan IPK kamu yang terendah di antara teman-teman kamu. Lalu kamu juga berpikir bahwa IPK rendah itu artinya nggak pintar gitu, ya kan? Iya Bu, betul. Oke. Lalu selain itu kamu memilih untuk menolak setiap ajakan teman-teman kamu ketika akan mengerjakan tugas dan belajar bersama gitu. Ini yang ibu simpulkan itu udah tepat? Udah tepat kok Bu, betul. Oke. Ya mungkin sebelum ibu masuk lebih dalam kita kasih solusinya, mungkin ada yang kamu sampaikan lagi sebelum ini? Mungkin kesimpulan ibu tadi ada yang masih kurang gitu. Enggak
sih Bu, kayaknya udah cukup. Saya sekarang cuma kayak ngerasa bodoh aja sih Bu. Terus juga saya jadi kayak takut gitu loh kalau misalkan ngumpul sama mereka, karena ya itu saya bakal kayak istilahnya kayak bakal dikucilin gitu loh Bu. Oke, berarti takut jadi ngerasa ada perasaan takut gitu ya untuk Iya, ngumpul Bu. sama mereka. Oke, Ibu ngerti. Sekarang Ibu pengen ngejelasin kalau misalkan kamu menghindari mereka dengan menolak setiap ajakan mereka itu masih tidak membuat masalah kamu itu terselesaikan loh anak. Iya sih Bu. Terus saya harus gimana Bu? Jika ibu boleh, ya ini kalau ibu boleh kasih saran ya sama kamu ya, kamu nggak perlu menarik diri loh, kamu nggak perlu ngejauh, kamu nggak perlu menolak setiap ajakan mereka. Kalau misalkan diajak untuk kerjain tugas atau belajar bareng itu karena kamu justru harus menunjukkan kalau kamu tuh punya pendapat sendiri gitu. Nah, karena apapun jawabannya, kalau misalnya orang itu menanyakan pendapat, itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu loh. Tapi Bu, setiap saya ngerjain tugas nih atau belajar bareng mereka tuh nggak pernah dimintain pendapat Bu, karena IPK saya paling rendah. Jadi gimana saya mau berpendapat kalau misalkan saya aja nggak dimintain pendapat gitu Bu? Ya, ibu paham, tapi kamu tuh juga perlu ingat loh anak, kalau misalnya semua hal itu nggak perlu orang lain duluan yang selalu mulai gitu. Jadi nggak perlu kayak nunggu mereka yang nanya gitu. Kamu tuh bisa kamu nggak perlu maksudnya ibu tuh, kamu tuh boleh kok langsung nanya gitu. Kayak misalnya nih, kamu nanya baik-baik, kayak dengan ada bicara yang rendah, terus kamu bilang sama mereka, aku juga punya loh pendapat, kalian mau dengerin nggak pendapat aku gitu, misalnya gitu. Atau kamu bilang, aku mau dong ngasih pendapat gitu, kayak iya bawa have fun gitu loh. Ya mungkin kamu udah terlanjur sakit hati ya saat itu karena teman kamu nyelutuk kalau kamu tuh nggak bakal bisa gitu. Ya ibu paham, tapi balik lagi, semua orang itu kan berhak untuk menyampaikan pendapat gitu. Jadi apalagi kamu juga bagian dari mereka kan, kamu udah kenal sejak semester 1 sampai sekarang gitu. Jadi menurut ibu, kamu tuh bagian dari mereka, nggak mungkin mereka tuh tidak mau mendengarkan pendapat kamu gitu. Iya sih Bu, ini benar juga. Karena ya selama ini saya nggak pernah sih Bu buat mulai duluan kayak aku punya pendapat loh, atau kayak saya langsung ngutarain pendapat saya, nggak pernah sih Bu. Jadi saya selama ini kayak memilih buat diem aja sih Bu. Nah, itu kamu bisa nyoba. Misalnya nih, besok nih, anggaplah besok kamu diajak sama mereka buat ngerjain tugas atau belajar bareng. Nah, kamu gak ditanya lagi. Nah, kamu bisa tuh coba duluan gitu, tanpa harus mereka yang mulai nanya gitu. Nah, kan kamu tadi juga anggap bahwa diri kamu tuh bodoh ya kan. Nah, ibu punya cara yang bisa kamu lakuin loh, biar kamu tuh gak selalu menganggap diri kamu bodoh hanya karena IPK-nya 3,40. Karena menurut ibu, IPK berapapun IPK-nya itu tidak menunjukkan kepintaran seseorang. Nah, ibu punya caranya nih. Cara apa Bu? Kamu bisa, ini kalau menurut ibu nih, kamu lebih ke menyalahkan diri kamu kan tadi, kan kamu merasa bodoh gitu, segala macam. Kamu bisa melakukan self talk. Kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri gitu. Udah pernah dengar belum self talk? Udah kok Bu, udah pernah. Udah tahu ya. Nah, kamu bisa ngelakuin itu dengan ngasih kata-kata positif, kasih kalimat-kalimat positif gitu. Kayak kamu sekarang kan merasa nggak pinter nih karena IPK kamu di bawah, terendah gitu, anggaplah terendah karena kamu bagian dari mereka doang, padahal belum tentu tuh kamu terendah dari antara yang lain semua gitu. Nah, kamu juga berpikiran kalau misalkan cuma orang pintar doang yang dihargain gitu. Nah, kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri kayak, kalau orang lain bisa, aku kenapa nggak bisa gitu, misalnya gitu. Kayak misalnya nama kamu kan Ana, kamu tuh orang lain tuh bisa, tapi aku juga pasti bisa kok gitu. Terus aku juga bisa, tapi nggak harus kayak orang lain gitu. Jadi misalnya orang lain bisa matematika, ya kamu nggak harus bisa matematika gitu, nggak harus bisa, tapi kan kamu bisa belajar gitu. Lalu atau kamu bisa bilang kalimat lain kayak, kamu sekarang merasa bodoh, terus kamu bisa bilang kayak, aku tuh nggak bodoh kok gitu, aku tuh nggak ada kok orang yang bodoh gitu. Dan orang tuh nggak akan
Terus kamu juga bisa bilang, aku tuh nggak bodoh kok, IPK itu nggak menentukan kepintaran seseorang gitu, aku nggak bodoh gitu, misalnya begitu. Iya juga sih Bu, karena ya saya selama ini nggak pernah sih Bu kayak mengapresiasi diri saya sendiri. Saya tuh kayak selalu ngasih kalimat negatif bahkan ke diri saya tuh kayak yang gimana sih PK kok bisa segini gitu loh. Jadi saya kayak lebih sering nyalain diri sendiri sih Bu dibanding mengapresiasi diri sendiri. Padahal ya kayak yang Ibu bilang tadi, mengapresiasi diri sendiri kan emang sepenting itu kan Bu, dan sepengaruh itu di hidup kita. Cuma ya saya selama ini nggak pernah sih Bu, karena ya nggak kepikiran aja sih Bu. Padahal sebenarnya self talk itu segampang itu sih Bu buat dilakuin sebenarnya. Ya kan? Nah, bagus banget kamu udah mulai memahami dan menyadari gitu apa yang harus kamu lakuin ketika ada suatu permasalahan gitu. Ibu juga bangga loh sama perubahan pemikiran kamu yang tentang hal-hal itu yang semakin meneguhkan diri kamu gitu untuk hal-hal baik yang harusnya tuh udah kamu miliki dari awal gitu. Nah, untuk IPK yang kamu bilang di semester ini lagi jeblok, ya naik itu kan udah biasa ya. Kamu juga pasti ya mungkin semester 1, 2, 3, 4 itu mungkin kamu naik terus itu, tapi tiba-tiba di semester 5 mungkin ada hal-hal yang menurut kamu mungkin makulnya susah, atau ada ujian atau ada tugas-tugas yang mungkin kamu gak sengaja melakukan apa gitu misalnya, mungkin itu yang menyebabkan nilai kamu agak turun sedikit gitu. Ya sih Bu, sebenarnya ya wajar sih sebenarnya naik turun, cuma saya emang kayak lagi overthinking aja mungkin kan. Tapi nanti saya mau coba sih Bu cara yang Ibu bilang tadi, yang self talk itu kayaknya apa ya, kayaknya bakal berpengaruh banget sih Bu di diri saya karena kan saya sering banget tuh Bu nyalain diri saya sendiri. Jadi kayak kalau saya ngelakuin self talk juga kayaknya itu bakal kayak berpengaruh dan berdampak positif sih Bu mungkin nanti ke depannya buat diri saya gitu. Ya, nah self talk itu sebenarnya ada 2 jenis self talk sih kalau menurut Ibu ya. Nah, karena yang pertama itu bisa yang positif, bisa juga yang negatif. Orang tuh kalau kamu menganggap diri kamu tuh bodoh, itu kamu udah termasuk self talk, kamu udah mengatakan ke diri kamu sendiri tuh, aku tuh bodoh gitu. Padahal kamu bisa mengubah itu kan, aku nggak bodoh gitu. Jadi bisa kamu ubah gitu caranya dari yang negatif ke yang positif gitu. Jadi kebanyakan orang tuh menggunakan self talk untuk hal-hal yang negatif. Aku tuh kenapa sih nggak bisa gitu? Aku tuh kok orang lain bisa, kok aku nggak bisa gitu. Padahal itu kan bisa diubah dengan kalimat yang lebih positif lagi kan. Nah kayak gitu Ana. Kamu bisa, terus untuk self talk ini kamu bisa lakukan dimanapun, kapanpun kamu mau gitu. Misalnya kamu lagi ngerasa ngedown, kamu bisa bilang nggak apa-apa. Kamu menyabarkan diri kamu sendiri gitu. Kamu sambil ngelus dada kamu sendiri gitu. Kamu mungkin bisa, kalau Ibu punya cara tuh, Ibu sering, kalau misalkan Ibu boleh jujur ya, Ibu juga pernah ngelakuin self talk untuk diri Ibu sendiri, dan Ibu kayak meluk diri Ibu sendiri gitu, kayak kupu-kupu gitu loh. Jadi kamu bisa peluk diri kamu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Iya sih Bu, mungkin nanti pulang dari sini sih Bu saya bakal coba gitu. Boleh disuruh. Cara yang Bu bilang tadi self talk itu nanti mungkin kayak di depan kaca gitu ngomong ke diri saya sendiri gitu. Makasih ya Bu karena udah ngasih saya solusi yang jauh lebih baik gitu Bu. Jadi kayak buat mengapresiasi diri saya sendiri juga. Iya, sama-sama Ana. Semoga solusinya itu bisa bisa kamu lakukan sampai ke depannya. Terus bisa kamu lakukan untuk berbagai masalah apapun itu yang mungkin bikin kamu jadi ngerasa diri kamu itu nggak seneng gitu, malah bikin diri kamu sedih gitu. Apapun itu kamu bisa pakai cara itu untuk permasalahan apapun lah intinya. Mungkin masih ada yang mau kamu sampaikan ke Ibu? Kayaknya udah cukup sih Bu, udah nggak ada lagi yang mau saya sampaikan. Kayak udah cukup ya. Ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau kamu sampaikan, Ibu biarin Ibu buat ini ya, buat menutup pertemuan kita. Ibu mau merangkum semua proses konseling kita. Jadi kamu tadi datang ke Ibu dengan perasaan dan pikiran yang agak kalut ya, agak kacau karena kamu merasa tidak dihargai karena IPK kamu yang rendah saat ini di semester ini.
lalu kamu ngerasa, kamu berpikiran kalau misalkan orang pintar aja yang pantas dihargai, lalu ibu mengajak kamu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Terus biar kamu tuh ketika melihat sudut pandang yang berbeda tuh kamu punya pikiran yang jauh lebih terbuka gitu. Jadi nggak selalu menyalahkan diri kamu sendiri dengan apa yang kamu lakukan tuh tidak sama dengan orang lain. Lalu setelah itu kamu nyadar nih kalau misalkan sikap yang kamu tunjukkan itu dengan kamu menghindari dan menarik diri dari teman-teman kamu itu kurang tepat, ya tidak sepenuhnya benar. Bisa kamu lakukan tapi tidak sepenuhnya benar, karena itu tidak menyelesaikan permasalahan kamu, malah justru memberikan pertanyaan kepada teman-teman kamu begitu. Lalu dengan selain cara-cara itu tuh masih ada cara yang lain gitu. Sekiranya yang bisa bikin cara lain itu bisa bikin kamu tuh jauh lebih percaya diri dan berani untuk ketemu mereka lagi gitu ya. Prosesnya memang nggak sebentar, nggak bakal, mungkin kamu mulai pulang dari sini mungkin kamu bisa ngelakuin self talk itu, tapi mungkin besoknya nggak langsung berani untuk ketemu mereka gitu. Kamu kan ya semua orang juga punya proses kan ya, jadi kamu nggak harus langsung berani gitu, nggak harus, tapi kamu bisa pikirin matang-matang dulu, kira-kira kalau kamu terus-terusan kayak gini itu tuh bakal gimana ya gitu ke depannya gitu. Masa gara-gara ya memang nggak sepele, tapi malah jadinya kan kamu jadi kelihatan renggang gitu loh sama teman-teman kamu gitu. Nah, semua yang ibu rangkum tadi itu udah benar? Benar Bu. Oke, dari masalahnya itu ibu bisa nyimpulin kalau sebenarnya kamu tuh kurang percaya diri sama kemampuan kamu. Nah, jadi setiap kali temanmu nggak nanyain pendapat, kamu ngerasa kayak nggak dihargain dan mikir malah kayak mereka tuh nggak nanyain pendapatmu karena IP kamu rendah, padahal kamu kayaknya belum tahu kan mereka tuh nggak nanya pendapatmu tuh karena apa gitu. Gimana? Iya sih Bu, saya ngerasa emang, ya saya ngaku sih Bu, saya emang sebenarnya sayanya aja yang kurang percaya diri gitu Bu. Ya benar sih yang ibu bilang tadi. Oke, ya ibu sangat bangga loh sama kamu karena udah niat untuk ketemu sama ibu, terus mau percaya sama ibu untuk ngelakuin konseling di sini. Terus kamu punya usaha untuk nyari solusi biar kamu nggak terus-terusan pakai cara-cara ini terus gitu. Pasti kamu juga punya dong pemikiran kayak kalau kamu ngelakuin ini terus pasti teman-teman kamu bertanya-tanya kan. Nah, terus mulai sekarang percaya sama diri kamu sendiri kalau misalkan kemampuan atau kepintaran orang-orang itu beda-beda dan nggak ditentukan sama apa-apa. Nah, dan setiap orang itu punya nilai dari diri mereka tuh punya nilainya masing-masing gitu Ana. Ibu, makasih banyak ya Bu atas dukungan, terus ibu udah ngasih solusi tadi kayak self talk segala macam, udah ngasih bantuan ke saya gitu Bu. Saya sangat bersyukur gitu loh Bu, karena selama ini saya nggak tahu kan mau cerita ke siapa, terus saya juga ragu-ragu mau kesini, terus saya kesini ternyata saya dapat banyak solusi, dapat banyak masukan dari ibu juga gitu. Jadi saya lebih ke, saya nyadar apa yang saya lakuin, apa yang saya rasain selama ini gitu, yang saya lakuin juga nggak percaya diri itu sebenarnya salah gitu sih Bu. Iya, sebenarnya nggak salah, cuman kurang tepat aja gitu ya. Iya, ibu juga senang kalau kamu percaya sama ibu, terus kamu bisa datang kapanpun kamu mau, misalnya kamu bisa ceritain progres kamu gimana, itu bisa kamu datang ke sini kok. Ibu, nanti kalau misalkan saya butuh bantuan ibu lagi, mungkin saya bisa WA ibu atau saya langsung datang ke sini. Bisa. Terima kasih kembali loh anak kamu tadi. Udah. Ya udah. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Oh iya. Ke kelas. Oke. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama.